Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi para teman-teman sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa bertemu lagi ya, melalui video di channel YouTube Dunia Gabus Lampung. YouTube yang saya gunakan untuk membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan gabus. Alamat saya ini di Lampung, tepatnya di Lampung Timur, di Desa Sukarajanuban atau sering menyebutnya Simpang MP, Kecamatan Batang Harinuban, Kabupaten Lampung Timur. Para teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih terhadap teman-teman yang terus mengikuti video-video saya Dunia Gabus Lampung ya, di channel YouTube Dunia Gabus Lampung. Beberapa teman-teman bertanya ya, Mas, kalau bisa bikinin video ya, kalau bisa bikin video tentang tutorial gabus pembesaran ya. Tidak hanya pembenihan tapi pembesaran. Nah, memang sejauh ini saya sering menggunakan atau sering mengupload video-video yang berkaitan tentang pembenihan ya, memijah, kemudian memilih indukan, membersihkan kolam untuk anakan, kutu air, kucing sutra, segala sesuatu tentang pembibitan atau pembenihan. Ada beberapa teman ada beberapa teman yang request untuk pembesaran, tutorial pembesaran ikan gabus, bukan pembenihan. Teman-teman sekalian yang terus mengikuti video-video saya, untuk gabus pembesaran ya, sebenarnya lebih mudah dibanding pembenihan. Kenapa lebih mudah? Pertama, karena pakannya cuma satu, yaitu pakan pelet dan pakan sentrat. Ini pakan pelet, ini pakan sentrat. Jadi untuk pembesaran itu lebih mudah karena hanya untuk satu pakan. Caranya ya beragam. Kalian teman-teman boleh memakai apapun jenis kolamnya. Boleh kolam semen seperti ini, seperti punya saya ini, pembesaran kolam semen. Panjang sekitar 1,3, lebar sekitar 2,3 di semen. Boleh. Di tanah seperti itu juga boleh. Saya juga melakukan pembesaran di sini. Tuh, kolam tanah. Juga boleh seperti ini. Yang di tanah sama yang di sini itu besarnya sama, cuman saya bagi dua. Karena memang yang di sini ini terlalu sempit. Ikannya sudah semakin besar, hingganya yang kecil-kecil saya sortir, saya taruh di sana. Sekedar informasi bahwa untuk pertumbuhan ikan gabus yang di kolam biasa dengan kolam yang di tanah ya, di kolam biasa maksudnya bisa saja plastik, semen atau terpal. Dengan ikan gabus atau yang pembesaran yang di tanah itu beda pertumbuhannya, lebih besar atau lebih cepat besar yang di tanah, nah, karena dia habitat alaminya. Nah, jadi kalau di tanah mungkin kekurangannya, kalau di tanah itu berlumpur, tinggal dipasang. Nanti kalau waktu nguras agak susah waktu panen ya, maksudnya susahnya adalah gabung dengan lumpur. Nah, kalau memang teman-teman mau ke tanah, ke kolam tanah pembesaran ya, itu lebih bagus. Tapi lebih mudah kalau teman-teman masang kerambah atau dipasang waring. Jadi ikan tidak bisa ke tanahnya. Ikan juga nanti ketika pensortiran atau pemanenan lebih mudah. Itu yang pertama. Terserah di tanah atau di kolam selain tanah. Yang jelas di tanah lebih cepat. Yang pertama, bebas. Yang pasti, yang kedua, kalau untuk gabus itu harus ditutup. Itu saja. Itu sangat penting. Nih, punya saya tutup seperti ini. Ini menggunakan apa ya? Streamin ya, kecil-kecil.
kemudian saya tumpangkan di kayu seperti ini. Kayunya saya paku di semennya untuk penumpang ya, penumpang ini. Kalau nggak ditutup, ketika ada percikan air loncat, baik ikan kecil maupun besar loncat. Itu bedanya ya, ikan gabus wajib ditutup. Itu cara treatmentnya. Kemudian treatment yang berikutnya adalah perawatan air jika di kolam non tanah. Ini punya saya bersihkan. Ini segini, ini saya kuras, ini seminggu sekali nih. Ini seminggu kemarin udah saya kuras, ini saya kuras lagi karena kotor. Karena kolamnya sempit, ikannya udah mulai besar-besar, pakannya pelet, dia mengendap, nanti menjadi penyakit. Nah, sengaja saya kuras bening memang nanti biar fresh ya. Ikan biar tetap sehat. Karena air itu salah satu komponen yang penting, karena itu alam dia, memang harus dijaga kebersihannya. Air ya. Tuh. Kemudian untuk memberi makan untuk jenis pakannya itu tergantung besarnya ya. Semakin besar ikan ya semakin besar jenis pakannya. Kalau saya sih mulai ini saya kasih 781-3 ini segini. Nah, terus untuk teknis pemberian pakannya untuk pembesaran gabus itu tergantung teman-teman. Kalau pengen cepat besar ya bisa sehari 4 hingga 5 kali. Kenapa sebanyak itu? Karena ikan gabus itu makannya nggak banyak. Jadi nanti kalau ingin cepat besar ya harus dikasih makan sesering mungkin. Nah, kalau emang teman-teman fokus di gabus memang harus benar-benar rutin memberi makan. Karena pakannya sangat hemat sekali ikan gabus. Dia kalau sudah makan sedikit, dia nggak mau makan lagi. Walaupun dikasih makan banyak, tidak dimakan. Hanya nanti menyisakan pakan yang akhirnya aja merusak air, bau. Ya, karena pakannya nggak dimakan, sisa di air, dia jadi penyakit. Jadi teknisnya memberi pakannya dikit-dikit tapi sering. Ya, itu ikan gabus. Bedanya di situ. Jadi nggak bisa dipaksakan makan sekali banyak kayak lele, itu nggak bisa. Ya, ikan gabus itu nantinya kita akan sedikit lama di waktu. Ya, untuk pembesaran ya 7 bulan 8 bulan itu sekilo isi 10, tapi tidak boros dipakan ya. Kalau untuk secara ekonomis pakan nggak boros tapi waktu agak lama. Jadi untuk ikan gabus pembesaran pastikan teman-teman lebih sering memberi makan walaupun tidak banyak, dan teknis pemberian pakannya cukup dikumpulkan saja di satu titik sedikit demi sedikit, karena kalau langsung banyak dia nanti mengembang dan tidak mau. Nah, teknis memberi pakan penting ya. Jadi sedikit-sedikit tapi sering. Karena kalau sekali banyak sekaligus dia tidak dimakan. Dia nanti hanya ngapung di atas, dia mekar, dan ikan gabus tidak mau untuk pakan yang sudah mekar. Ya teman-teman ya, perlu diperhatikan ya. Nah, biar tidak mekar di air ya pastikan dikit-dikit saja, sedikit, kasih 1 genggam, dimakan habis. Nah, udah habis kasih lagi pakan. Nah, udah habis kasih lagi pakan, bertahap. Jangan langsung 3 genggam dicemplungkan bersama, jangan. Itu teknisnya. Nah, untuk tebar padat benih ya. Kalau banyak yang bilang saat idealnya 1 meter persegi 200. Berarti kalau 10 meter persegi berarti ya 2000. Ya, kalau menurut saya nggak apa-apa segitu. Tapi untuk umur di bawah 3 bulan ya kalau menurut saya. Ya, umur 3 bulan pertama 1 meter persegi diisi 200 nggak apa-apa. Ya. Tapi untuk 3 bulan berikutnya itu disortir ya, ambil yang agak besar dengan yang agak itu dibedakan. Kalau menurut saya dibagi 2. Jadi ketemu nanti per meter persegi menjadi 100 ekor. Ya. Dibagi 2 setidaknya ya. Atau dikurangilah mungkin sepertiganya, yang besar-besar diambil, yang 2/3-nya tetap di situ dibesarkan. Kenapa? Karena semakin besar ikan nanti kalau semakin padat 1 meter 200 itu nanti ikannya pertumbuhannya nggak seberapa bagus kalau menurut saya. Menurut saya tidak seberapa bagus, kurang ideal lah. Ya, kalau untuk 3 bulan pertama nggak apa-apa, tapi kalau udah berikutnya menurut saya pribadi itu harus dikurangi separuhnya lebih bagus, atau sepertiga dari ikan itu.
Jadi biar kolam itu nampak luas, ikan bergerak bebas. Kalau ikan bergerak bebas berarti itu nanti pertumbuhannya cepat besar, berpengaruh, itu sangat berpengaruh. Ini buktinya ini nih, punya saya ini. Waktu awal-awal agak saya padatin, ternyata nggak bisa besar-besar, lama. Tapi setelah saya kurangin, saya buang ke tanah situ, saya sortir kecil-kecil, alhamdulillah hasilnya bagus. Itu ikan gabus. Dan jangan sekali-kali dicampur pakannya ya ikan gabus ya. Maksudnya gini, ketika ada kodok dikasih makan kodok, ketika nggak ada kodok atau daging atau ikan dikasihlah sentrat. Jangan seperti itu. Ikan gabus tidak bisa dicampur-campur, karena ketika sudah makan sentrat dia akan stabil makan sentrat. Ketika sudah dikasih daging, nanti ketika balik ke sentrat lagi dia tidak mau, karena lebih enak dagingnya dibanding sentratnya. Jadi harus konsisten pakannya, sentrat aja terus ya, seperti itu. Kalau biar lebih sehat lagi, kalau saya sih setiap nguras kayak gini saya kasih obat ya satu tutup saja. Itu bisa mencegah penyakit, bisa membuat nafsu makan, vitamin itu satu dalam obat itu. Satu tutup aja ya, seminggu sekali, atau ya idealnya 3 minggu sekali lah, biar tidak boros obat ya. Itu nanti dia pertumbuhannya bagus, makannya banyak, lahap, seperti itu. Jadi teman-teman, kalau untuk budidaya gabus pembesaran tidak susah ya, tidak sesusah pembenihan. Kalau pembenihan kita harus menjodohkan dulu, mengkarantina indukan dulu, memberi makan indukan dengan kualitas bagus, daging, ikan-ikan kecil ya kan. Kemudian harus sedia kutu air untuk pakan 5 hingga 10 hari. Setelah itu harus sedia cacing sutra. Dan kutu air sama cacing sutra tidak mudah dicari di alam, itu sangat susah. Habis itu kita harus menggunakan pakan PF 500 dulu, kemudian PF 800, kemudian PF 1000, kemudian seterusnya. Lebih rumit ya, lebih rumit kalau untuk pembenihan. Tapi untuk pembesaran lebih mudah, tinggal ada kolam, dikasih tutup, dikasih makan, sudah, dan dikuras secara bertahap ya. Itu pembesaran. Mungkin teman-teman akan saya review lagi ya untuk pembesaran ya. Yang jelas siapkan kolam. Nah, kolam itu menurut saya lebih besar lebih bagus teman-teman. Kalau kolam 1 meter persegi misalnya, atau 2 meter persegi, itu kan lebih sempit. Itu nanti pergerakan ikan terbatas dan pertumbuhannya pun terbatas. Jadi semakin luas kolam menurut saya lebih bagus pertumbuhannya. Ya setidaknya lah, minimalnya lah 3 kali 5 lah, atau 4 kali 5 ukurannya ya. 20 meter persegi itu udah ideal. Karena kalau kolam kecil-kecil nanti pertumbuhannya pun lama. Itu berdasarkan fakta di lapangan saya ya, di tempat saya. Jadi kalau mau bikin kolam, kalau mau cari idealnya agak besar ya, 3 kali 5 atau 4 kali 5 lah, 20 meter persegi atau 25 meter persegi, itu nanti ikannya bebas bergerak, cepat besar ya. Tuh, saya rangkum ya. Jadi siapkan kolamnya lebih besar lebih bagus untuk pembesaran. 1 meter perseginya itu diisi 200 di bawah 3 bulan. Itu kalau udah 3 bulan ke atas setidaknya dibagi 2 atau dikurang sepertiganya, disortir ya. Ikan gabus sortir cuma sekali di umur 3 bulan karena besarnya sama. Nah setelah punya kolam, setelah tebar benih harus ditutup biar tidak loncat, karena dipastikan ikan gabus akan loncat. Setelah itu pengurasan air rutin ya, tergantung luas dan kolam, jumlah ikan. Kalau padat sering dikuras ya, selain non tanah. Kalau di tanah tidak perlu dikuras. Kemudian pakan lebih sering lebih bagus ya, sehari 4-5 kali lebih bagus, karena ikan gabus makannya nggak banyak. Terus cara teknis pakannya harus sedikit demi sedikit, jangan langsung banyak, karena pakan yang mengapung ikan gabus tidak suka. Harus segenggam demi segenggam, semakin sering semakin bagus. Makannya tidak banyak ikan gabus, sehingganya dia besarnya lama, tapi hemat di pakan ya. Untuk tambahan suplemen bisa dikasih 3 minggu sekali pakai obat ya, saya tidak menyebutkan namanya, silahkan tanya nanti. Nah setelah itu apa lagi ya, seperti itu saja untuk pembesaran ya. Tidak repot, tidak rumit teman-teman ya. Ikan gabus mau pelet kok. Ada teman-teman yang ragu, mungkin ikan gabus bisa mau makan pelet, makan sentrat, mau ketika sudah dipijah sudah dilatih dari kecil ya.
Oke teman-teman, itu saja tutorial budidaya gabus pembesaran. Mudah, tidak sesulit pembenihan ya. Jika masih ada pertanyaan teman-temanku sekalian, monggo silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Kayaknya sudah cukup. Ini ikannya sudah lama agak kering, takutnya nanti ada bermasalah. Akan segera saya isi air dan akan saya bersihkan kolamnya dulu ini ya, karena standar juga harus dibersihkan, standar kebersihan kolam itu. Seperti yang saya bilang tadi, ikan harus sering dikuras jika di kolam non tanah ya, biar airnya tetap segar, bagus ya. Baik, akan saya kuras dulu. Baik teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan ini bisa membantu. Terima kasih yang sudah mengikuti video-video saya di dunia gabus Lampung tentang budidaya ikan gabus. Mudah-mudahan bisa memotivasi ya, memberi informasi bagi teman-teman sekalian, para pembudidaya ikan gabus. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sehat buat kita semua para pembudidaya ikan gabus.